yang belum diselesaikan bisa diselesaikan supaya tidak perlu jaga. Saya mengundang seluruh pemimpin di sini dan akan disiapkan nanti kita masuki. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pertama ini, pada pertama kita pada tahun ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorak sedang KPPK nomor usaha. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Keselamatan bagi kerjakan kepadanya oleh tangan kanannya dan oleh lengannya yang kudus. Ia dengan kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah bersama.
kami semuanya dapat berkumpul di rumahmu pada pagi ini ya Tuhan. Kami melaksanakan ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, dan akhir, sehingga ibadah ini dapat berkenan pada-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tolong antar hingga sampai di rumah selamat. Juga berdoa untuk jemaat yang mulai urung ya Tuhan, jemaat yang mulai berat, kiranya Engkau yang berdoa di mereka ya Tuhan, sehingga Engkau kembali kembali. Tuhan, inilah doa kami, dan doa nama-Mu. Haleluya. Jemaat, silakan. Kita sadari bahwa kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Mungkin ketika kita mendapat pertanyaan, apakah di tahun yang baru ini kita 100% luput dari dosa? Apakah kita sama sekali belum melakukan dosa? Saya rasa pasti kita sedikit atau banyak atau mungkin sengaja dan tidak sengaja sudah melakukan dosa. Oleh sebab itu kita harus merefleksikan bahwa kita masih berada di awal tahun ini. Kiranya kita mau untuk lebih serius untuk menghindari perbuatan kita. Kita akan refleksikan kita berikan mereka Terima kasih.
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyelamatkan kita dari segala dosa. Hidup baru terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima hingga yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sesuai yang telah kita terima dari petunjuk baru dan juga kita, hendaklah kita tidak bersandar pada diri kita sendiri, tetapi kita mau bersandar kepada Allah, sebab Ia yang akan memampukan kita, karena oleh kemampuan kita sendiri kita tidak akan mampu. Mari sama-sama kita ujikan APPK 221, sadar pada lengannya. Yang pertama, kita bersyukur kita telah belajar tahun 2024. Kita berdoa agar Tuhan terus memimpin dan memelihara setiap kita. Yang kedua, kita berdoa untuk pertumbuhan setiap komisi yang ada, yaitu komisi anak, komisi pemuda remaja, dan komisi wanita berjuang. Dan pokok doa yang ketiga, kita mau berdoa untuk pemilihan umum, karena dari kita mau berdoa untuk sebelum pemilihan, saat pemilihan, dan juga pasca pemilihan, kiranya Tuhan yang menolong sehingga tercipta. Mari kita sama-sama naikkan pokok doa.
Sebentar kita akan menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta. Kita mau persiapkan hati kita, sama-sama kita pujikan PK 114. Aku adalah seorang Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Itu bukan karena kuatnya kami, melainkan hanya belas kasih Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami seluruh jemaat-Mu, kami mau menyiapkan hati kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun kami menyadari bahwa kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu menyucikan setiap kami, menguduskan setiap kami, supaya kami dapat layak di dalam membaca, merenungkan kebenaran firman Dia. Mohon Roh Kudus-Mu mengaruniakan kami hati yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Memberikan kami hikmat pemikiran yang benar di dalam memperhatikan setiap kata firman-Mu, sehingga firman itu tidak hanya berlalu begitu saja, tapi biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami, mengubahkan hidup kami dan membawa kami ke arah yang Kau kehendaki, ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas juga di dalam menyampaikan firman-Mu. Pakai bibir lidah hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan dipuji, ditinggikan di dalamnya. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, dan kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat tahun baru kita. Sekali lagi salam. Harus semangat karena bulan yang baru, tahun yang baru, kita harus semangat. Kita harus menunjukkan semangat yang baru di dalam memuji Tuhan, bahkan juga di dalam melayani Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini di minggu pertama di tahun yang baru, di dalam Lukas pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Jika sudah ditemukan Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudariku membacakan ayat yang kedua hingga nanti sampai di ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. 1, 2, 3. Dia melihat dua perahu di pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang berjalan. Dia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Betulkah perkataan Bapa dan perkataan Tuhanmu menyenangkan kita?" Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka menangkap bersusah-susah Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. ketika Simon menyusul di pantai, ia pun bersusul bagi Yesus berkata, "Tuhan, berilah kepadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya di darat, dan mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Saya membacakan ayat yang ke-8 sekali lagi buat kita. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Demikian jauh pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu. Dan dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudariku, kita bersyukur kita bisa duduk berada di tempat ini di tahun yang baru ini. Di awal tahun ini kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Kalau kita merenungkan perjalanan kehidupan kita di dalam tahun atau sepanjang tahun 2023, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak juga berkat Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Saat ini kita juga bisa berada di minggu yang pertama, di bulan yang baru, di tahun yang baru. Itu semua karena anugerah. Maka dengan hal itu Bapak Ibu, di dalam tahun 2024 ini, GKI Rocky Hidup menetapkan satu tema untuk sepanjang tahun 2024 ke depan, yaitu murid yang memuridkan. Murid yang memuridkan. Mengapa tema ini saya memilihnya, Bapak Ibu, untuk kita renungkan nanti sepanjang tahun 2024 ini?
murid yang memuridkan. Ada alasan yang penting yang harus kita pahami, bahwa gereja kita, gereja Roti Hidup, sudah berdiri 3 tahun setengah. Kalau kita merenungkan ini berjalannya mimpi sudah 3 tahun setengah. Hal ini juga kita mengingat bagaimana para murid Yesus bisa memuridkan orang lain. Bagaimana Yesus juga bersama-sama dengan para muridnya. Berapa tahun lamanya? Ada yang tahu? Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, mengajar para muridnya. Berapa tahun Bapak Ibu? 3 kurang lebih 3,5 tahun. Artinya bahwa kita juga kini saatnya merenungkan tema ini, murid yang memuridkan. Kalau Tuhan Yesus memuridkan para muridnya kurang lebih 3,5 tahun, para murid siap untuk memuridkan. Tentu Bapak Ibu, untuk murid yang memuridkan, tentu tidak bisa memuridkan murid kalau tidak mengalami perjumpaan secara pribadi. Kalau tidak mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidup, para murid tidak akan bakalan menjadi guru atau murid yang memuridkan kalau mereka belum memiliki perjumpaan atau mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Tidak mungkin Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita. Kalau Bibli Roti Hidup sudah 3 tahun setengah berdiri, kini saatnya kita bukan hanya sekedar diberikan susu saja, kita harus menerimanya. Kini saatnya kita melangkah menjadi murid yang memuridkan. Kini saatnya kita harus meminta kunci. Dan terlebih, kini saatnya kita harus hidup mandiri. Ini bukan berarti saya meninggalkan Bapak Ibu. Ya, bukan berarti saya meninggalkan Bapak Ibu. Tapi kita tidak tahu juga kapan Tuhan memanggil, kapan Tuhan memisahkan kita. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bagaimana seorang murid yang memuridkan harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di sana Petrus berkenan atau bersedia mengizinkan Yesus hadir, datang, memakai perahunya sebagai tempat atau sebagai mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang hadir. Bapak Ibu, tentu kita sudah pahami, kita mengerti bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah 100% tanpa sedikit pun andil manusia di dalamnya. Keselamatan itu adalah anugerah Allah 100% tanpa andil manusia atau tindakan manusia di dalam memperoleh keselamatan ini. Tuhanlah yang bekerja, memilih, menentukan siapa orang-orang yang dipilihnya, siapa orang-orang yang dipanggilnya untuk dijadikan sebagai murid yang memuridkan. Melalui pekerjaan Roh Kudus bekerja di dalam diri orang yang sudah dipilih, ditetapkan oleh Allah, memisahkan setiap orang yang telah dipilih, menaruh iman di dalam hati sehingga mereka mampu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Manusia tidak ada kekuatan untuk bisa mempercayai Yesus dalam hidupnya tanpa ada Roh Kudus, tanpa pekerjaan Allah di dalamnya. Allah 100% bekerja di dalam diri kita sebagai orang percaya, menaruh iman itu di dalam hati kita sehingga kita bisa mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa keselamatan itu sekali lagi saya katakan
tidak ada andil manusia. 100% adalah aku. Nah, hal ini yang terjadi di dalam kehidupan Petrus, Bapak Ibu. Kalau kita melihat bagaimana Yesus memanggil Petrus, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 3 atau ayat 1 sampai ayat 3, dikatakan ketika Yesus berkeliling memberitakan firman Tuhan di tepi danau Genesaret, ada banyak orang yang berkerumun mengikuti Yesus hendak mendengarkan firman Allah dari Yesus. Tetapi saat itu Yesus dikatakan dia melihat di tepi danau ada 2 perahu. Salah satu perahunya adalah Simon Petrus. Nama Simon ini namanya sebelum mengenal Yesus. Ketika dia sudah menjadi murid Yesus, Yesus mengubah namanya menjadi Petrus. Lalu dia naik di atas perahu Simon itu dan meminta Simon untuk menolak perahunya, dan Yesus duduk di atas itu untuk menyampaikan firman. Di situ kita belajar bahwa Yesus tidak hanya memberitakan firman Tuhan di bait Allah. Yesus tidak hanya menyampaikan di mimbar-mimbar di bait Allah. Kita melihat Yesus bagaimana dia melayani. Dia melayani ke rumah, dia melayani juga keliling-keliling. Yesus tidak hanya menyampaikan firman di dalam sinagoge sana. Yesus juga keluar keliling untuk menjangkau jiwa, untuk mencari muridnya. Sehingga kita belajar bahwa kita tidak hanya memberitakan firman Tuhan di gereja, Bapak Ibu. Kita tidak hanya memberitakan firman Tuhan di mimbar ini saja. Kita harus pergi keliling ke rumah-rumah di sekitar kita. Kita harus menyampaikan. Ada banyak jiwa menunggu kita untuk diselamatkan. Di sini kita melihat bahwa ketika Yesus telah berada di atas perahu, kalau kita berpikir, Bapak, Petrus dengan Yesus satu, apakah saling kenal atau tidak? Tentu menurut saya, Bapak Ibu, Petrus dan Tuhan Yesus saat itu mungkin tidak saling mengenal. Tetapi bayangkan, Bapak Ibu, kalau tidak saling mengenal, bagaimana mungkin Petrus bisa berkenan mengizinkan perahunya untuk dipakai orang yang tidak? Bagaimana mungkin kita bisa langsung tanpa mengenal orang ini dengan benar? Kita tidak mungkin mengizinkan, oh pakai rumahku, tinggal di situ aja. Tapi kita harus tahu, di sini kita melihat bagaimana Petrus bersedia berkenan memberikan kepada Yesus dipakai dijadikan mimbarnya. Di sini kita melihat bagaimana kesediaan Petrus memperkenalkan Yesus di dalam hidupnya, mengizinkan Yesus untuk memakai apa yang dia miliki, mengizinkan Yesus untuk datang, untuk hadir di dalam hidupnya. Berbeda dengan orang-orang atau tua-tua Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Mereka tidak menerima Yesus, mereka menolak Yesus. Kita tahu juga bahwa Petrus ini adalah keturunan orang Yahudi, tetapi dia bisa bersedia memperkenankan, mengizinkan Yesus dapat hadir memakai. Dan ini bukan karena hebatnya Petrus, ini adalah semua karena pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah semua karena pekerjaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita bisa memberikan, menjadi murid yang memberikan ketika kita bersedia memperkenalkan Yesus di dalam hidup kita. Kita bisa dipakai Yesus ketika kita mau membuka diri kita untuk Tuhan, untuk dipakai, untuk menjadi mimbarnya, untuk menjadi alatnya.
memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi Tuhan mau kita memberitakan firman Tuhan di rumah-rumah, di sekitar kita, dimanapun kita berada. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita melihat bagaimana Petrus menjadi murid yang memuridkan. Yang kedua adalah taat pada Yesus. Perhatikan di dalam ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Dikatakan di sana ketika Tuhan Yesus telah selesai memberitakan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus telah selesai menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang banyak saat itu, Dia meminta Petrus untuk bertolak dan menyebarkan jalan. Tetapi apa respon Petrus? Petrus berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami sudah berusaha keras. Kami tidak bisa menangkap apa-apa. Kami gagal total. Kami tidak berhasil. Kami sia-sia." Petrus merespon apa yang dikatakan Yesus. "Simon, bertolaklah, tibakanlah jalanmu." Petrus merespon dengan penuh kesal, dengan penuh di hadapan Tuhan. Dia sudah bekerja keras bersama dengan rekannya. Dia menyampaikan apa yang dialaminya. Tetapi sekalipun dia menyampaikan keluhannya, Petrus tetap taat, Bapak Ibu. Perhatikan kalimat berikutnya. Dikatakan, "Karena engkau juga yang menyuruhnya, aku juga akan menebarkan jalan." Di sini kita melihat bahwa Petrus taat pada perkataan Yesus. Sekalipun pada saat itu dia masih belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Sekalipun dia hanya sedang mengetahui bahwa Yesus adalah seorang guru. Tetapi Petrus taat. Petrus melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Kalau kita berpikir, siapa Yesus? Siapa Petrus? Petrus adalah sudah profesional di dalam melakukan penangkapan ikan. Karena dia profesinya adalah seorang nelayan. Tetapi siapa Yesus? Hanya seorang anak tukang kayu. Dia tidak memiliki keahlian di dalam menangkap ikan. Dia tidak memiliki kehebatan di dalam menangkap ikan. Petrus mengatakan dia harus melakukannya. Dan hal itu tidak masuk akal. Kalau siang hari menangkap ikan, biasanya untuk menangkap ikan adalah di malam hari baru bisa dapat berhasil. Tetapi sekalipun Petrus dia adalah ahli di dalam menangkap ikan, dia tetap taat. Dia tetap melakukan apa yang diberitakan Yesus. Alhasil, Bapak Ibu, karena ketaatan Petrus dan rekan-rekannya, apa yang didapatkan adalah berkat yang melimpah. Berkat yang melimpah. Dikatakan ketika Petrus taat melakukan menyebarkan jalannya, mereka menangkap ikan yang begitu besar. Dikatakan jalannya hampir koyak, Bapak Ibu. Ketika mereka menangkap ikan. Dan di sisi lain kita juga melihat Petrus ketika dia tahu bahwa ikan begitu banyak, dia tidak serahkan, Bapak Ibu. Dia tidak hanya mau untuk dirinya sendiri. Dikatakan di sana dia memanggil orang lain. Dia juga harus memberkati orang lain ketika dia mendapat berkat. Dan mereka sama-sama mengisi perahu mereka hampir tenggelam. Jadi ketaatan Petrus mendapatkan berkat. Ketika dia mendapatkan berkat, dia juga harus memberkati orang lain. Kita juga sama. Kita harus taat pada Yesus. Kita harus taat pada firman Tuhan. Karena ketaatan
membawa berkat dalam hidup kita. Tanpa ketaatan kita tidak akan menerima berkat Tuhan, baik berkat secara rohani maupun berkat secara jasmani. Ketika kita juga diberkati Bapak Ibu, kita tidak terus mengeluh, kita tidak terus mengeluhkan. Kita belajar dari Petrus, kita harus berbagi, kita tidak boleh serahkan, kita harus menjadi saluran berkat, kita harus menjadi selang. Ya, sudah pernah berapa kali saya ilustrasikan. Selang Bapak Ibu, kalau lihat selang air, kalau ada selangnya di parkirannya, ada penampungan air untuk sampai ke tempat lain, dibutuhkan yang namanya selang atau paralon ya. Paralon tidak menyimpan air terus-menerus, dia harus mengalirkan. Itu juga seharusnya kehidupan Kristen. Ketika ada berkat Tuhan, kita harus salurkan, menolong orang lain, juga mendukung pelayanan. Kita tidak boleh gegam seperti ini. Kita tidak boleh seperti balon. Tahu balon? Ketika balon itu ditiup, kecil, tiup, dia takut terus, Bapak Ibu. Datang angin dia takut terus, sehingga dia membesar, Bapak Ibu. Ketika ditiup terus meledak, ini apa? Besar, tidak jadi balon lagi. Demikian juga ketika kita menabung terus berkat Tuhan, suatu saat kita akan mengalami bahaya. Kita dipanggil untuk menjadi saluran. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat untuk menjadi seorang murid yang memuridkan harus ada ketaatan. Taat pada Yesus, taat pada firman-Nya, jadi saluran berkat. Yang ketiga, kita melihat bagaimana Petrus ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, itu menyadari diri di hadapan Yesus. Dia harus sadar, dia harus menyadari dirinya siapa dia di hadapan Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat ke-10, ayatnya ke-8 ayat 10. Dikatakan ketika Petrus melihat hasil tangkapan mereka atau hasil jeripaya mereka ketika Yesus menyuruh dia bakarlah jalanmu, dan mereka melihat bahwa hasil itu tidak pernah mereka tangkap sebelumnya. Sekalipun mereka menangkap ikan di malam hari, tidak pernah terjadi seperti itu. Tetapi di siang hari itu bisa mendapatkan hasil yang begitu banyak. Petrus sadar bahwa hal ini tidak mungkin. Hal ini bukan hal biasa. Bahwa hal ini adalah suatu keajaiban, suatu mukjizat yang dinyatakan oleh seseorang yang bersama kita. Kalau dia hanya cuma berkata tadi guru, tetapi di dalam ayat 8, ketika dia sadar bahwa orang yang bersama dengan saya, bahwa orang yang menyuruh dia kepada jalan dan mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dari kata guru menjadi kata Tuhan. Dari yang tidak mengenal, Tuhan menyatakan dirinya melalui penangkapan ikan itu. Petrus sadar, ini bukan guru yang biasa, tetapi ini adalah Tuhan yang membuat mukjizat. Di sini Petrus sadar, mengakui Tuhan pergi daripadaku, aku tidak layak bersama dengan Engkau, aku ini adalah seorang berdosa, aku ini adalah penuh dengan dosa. Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Suci, tidak mungkin bersama dengan orang yang penuh dengan dosa. Itu pernyataan Petrus. Di sini dia sadar bahwa aku seorang berdosa. Dengan kesadaran ini, dia tahu bahwa Yesus adalah bersama. Tetapi apa jawab Yesus kepada Petrus beserta Yakobus, Yohanes, dan juga rekan-rekan ini?
Kata Yesus kepada mereka, jangan takut, aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Dalam arti lain, jangan takut Petrus, aku akan menjadikan engkau sebagai alatku di dalam memberitakan Injilku, di dalam memberikan murid bagiku. Atau dalam arti lain, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi aku mencari orang yang berdosa. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 32, Yesus datang bukan untuk mencari orang yang benar, tapi Yesus datang mencari orang yang berdosa. Yesus mengatakan, aku datang ini untuk menyelamatkan engkau, untuk mengampuni setiap dosamu. Jangan takut, engkau akan menjadikan muridku atau murid yang diberikan untuk menyelamatkan. Dengan kesadaran ini, dengan kesadaran diri di hadapan Tuhan, kita bisa mampu menjadi murid. Kalau kita tidak menyadari diri kita, kita tidak mengakui diri kita di hadapan Tuhan, kita tidak tersungkur di hadapan Tuhan, kita tidak mungkin menjadi murid yang memberikan sepanjang tahun 2024. Kita harus mengakui diri kita. Tuhan, aku seorang berdosa. Aku butuh pengampunan. Aku butuh dikuduskan, disucikan. Baru saya bisa menjadi murid. Kita tidak bisa menjadi murid yang memuridkan tanpa hidup di dalam kekudusan, tanpa hidup di dalam kesucian. Siapapun itu, sekalipun labelnya hamba Tuhan, evangelis, pendeta, suatu saat dia akan hancur, dia akan gagal. Saya katakan ini. Sekalipun labelnya sudah pendeta, Bapak, ketika dia masih hidup di dalam dosa, ketika dia tidak menyadari dirinya bahwa aku ini seorang berdosa dalam hidupnya, hati-hati, bahaya, hidupnya akan hancur. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai percaya. Kita harus pastikan diri kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita harus sadar membuat dosa itu, baru kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Baru kita bisa memberikan murid. Baru kita bisa mengajak keluarga kita. Baru kita bisa mendidik anak kita. Kalau contohnya Bapak Ibu di dalam keluarga, bapaknya merokok, lalu dia mengatakan kepada anaknya, jangan merokok. Bagaimana bisa menjadi berkat? Anaknya melihat bapaknya merokok, tetapi bapaknya mengatakan jangan merokok. Ini pentingnya tadi menjadi teladan. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam berbagai segi, di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang sudah percaya. Kita harus meninggalkan dosa. Ketika berkata itu menjadi berkat bagi orang lain, dan kita bisa memberikan Injil, kita membawa jiwa. Berikutnya Bapak Ibu, poin yang terakhir, bagaimana Petrus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yaitu menyerahkan diri secara totalitas menurut Yesus. Ketika dia sudah sadar, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku mengampuni engkau, aku akan menjadikan engkau sebagai alatku, menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Dia tidak hanya sekedar sadar, oh saya sudah menjadi orang percaya, saya sudah menjadi orang Kristen. Tidak, Petrus tidak hanya berhenti menyadari aku ini seorang berdosa. I am a sinner, I am a sinful. Bukan hanya sekedar berkata seperti itu, tetapi ada aksi yang ditunjukkan oleh Petrus, oleh Yakobus, oleh Yohanes ketika mereka sadar mengaku dosa, yaitu menyerahkan diri secara totalitas mengikuti Yesus.
sepenuhnya di dalam mereka. Kita melihat di dalam ayat yang 11, Bapak Ibu. Saya akan membacakan di dalam ayat 11 bagaimana mereka menyerahkan diri sepenuhnya. Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Di sini kita melihat bahwa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika sudah mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka berdiri menyerahkan diri mereka secara sepenuhnya, mau menjadi murid yang memuridkan, mau menjadi murid. Mereka tidak lagi kembali di dalam pekerjaan yang semula. Mereka lagi tidak memikirkan bagaimana keluarga mereka. Mereka percaya bahwa Yesus, bahwa Allah sanggup memelihara hidup mereka, sanggup menolong mereka, baik secara pribadi maupun keluarga mereka. Inilah iman mereka yang sungguh menyenangkan. Dan kita melihat Bapak Ibu, komitmen ini ketika mereka mengambil satu komitmen, mereka mengambil satu tekad, bukan hanya sekedar lewat bibir Bapak Ibu, bukan hanya sekedar sebatas kata-kata. Kalau kita melihat bagaimana akhir kehidupan para murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, mungkin tidak di dalam Alkitab tertulis tentang bagaimana akhir kehidupan mereka, tapi kita bisa membaca sejarah Bapak Ibu. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Petrus di dalam akhir hidup, ketika dia mengatakan saya mau menjadi murid Yesus, saya mau berkomitmen mengikut Tuhan, menjadi murid yang memuridkan, Petrus mati disalib terbalik Bapak Ibu. Disalib terbalik. Yakobus kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 3, Yakobus dipenggal kepalanya oleh Herodes. Mereka tidak pernah mendapat bahaya mereka datang. Yohanes digoreng dengan minyak panas Bapak Ibu. Tapi waktu itu mungkin Tuhan dia mengizinkan dia mati. Kalau dia mati ketika dia dibuang di pulau. Itu kehidupan para murid Yesus. Ketika mereka sudah mengalami Tuhan di dalam hidup mereka secara pribadi, mereka tidak takut mati. Mereka tidak khawatir apa yang saya makan, saya minum, apa yang istri saya butuhkan dan anak-anak saya. Mereka totalitas menyerahkan hidup mereka menjadi murid yang memuridkan. Dan kita melihat ketika mereka mengalami kehidupan pribadi dengan Tuhan, mereka dipakai secara luar biasa. Sekali khotbah, berapa jiwa yang dimenangkan? Petrus khotbah di dalam Kisah Para Rasul 3.000 jiwa Bapak. Itu menjadi murid. Mereka memuridkan. Dan hal ini tentu juga kita sebagai orang percaya, kita juga dikehendaki oleh Yesus Kristus menjadi murid yang memuridkan. Kita juga harus bersedia memperkenalkan Yesus di dalam hidup kita, supaya Yesus memakai saya dan Bapak Ibu untuk menjadi mimbarnya, untuk menjadi alat untuk menyampaikan Injil dimanapun kita berada. Tuhan juga merindukan setiap kita orang yang mengaku percaya kepadanya, taat pada Yesus, taat pada firman-Nya, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi perlu kita harus lakukan di dalam hidup kita. Nah, kita akan mendapatkan berkat. Kita juga harus menyadari diri kita di hadapan Allah. Kita harus mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, butuh pertolongan Tuhan, butuh Tuhan untuk menolong kita untuk melakukan pekerjaannya. Yang terakhir adalah kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Inilah yang dikehendaki di dalam hidup kita. Inilah kerinduan kita di dalam hidup, harus menjadi murid yang memuridkan, sama seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan juga murid lainnya. Dalam firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa kita hidup
Sudah 3 tahun setengah sama seperti para muridnya Tuhan Yesus. Ini saatnya kita untuk memberikan murid yang lainnya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh menanamkan firman ini di dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman bukan hanya sekedar kami dengar ya Tuhan. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami, menggugah hati kami, membawa kami untuk merenungkan kehidupan kami sebagai orang yang sudah Engkau percaya, Engkau panggil untuk menjadi percaya kepadamu, dan Engkau menghendaki kami menjadi alat-Mu, menjadi murid yang memberikan ya Tuhan. Mampukan kami di dalam melakukan tugas-Mu, mampukan kami di dalam melakukan kehendak-Mu. Ajar kami untuk selalu memperkenankan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu taat di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu menyadari diri kami di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk selalu terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tolong berkati seluruh jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap tantangan kehidupan, bahkan di dalam setiap keluarga, persoalan apapun. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka dan jadikan mereka menjadi alat-Mu untuk memberikan kehidupan. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami hidup, kami telah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada kami. Puji Tuhan, kita telah menerima firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kiranya kita dapat menadani Petrus, yaitu ketika ia memperoleh berkat ikan yang sangat banyak, dia tidak menyimpan untuk dirinya sendiri, tapi dia mau berbagi. Kiranya kita juga mau mempersembahkan berkat kita mau mendukung pelayanan gereja ini. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memujikan PPK 201. Sukacita dalam melayani gereja. Kemudian petugas
bahwa setelah 7 hari kami melalui tahun baru yaitu tahun 2020. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami yang pertama di tahun ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati apa yang telah Tuhan kami persembahkan pada sehingga persembahan kami dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua dalam pekerjaan sehingga kami bersedia hati Tuhan untuk bersyukur pada Tuhan dengan jalan yaitu memberikan persembahan pada Tuhan dan segala Tuhan kita. Terima kasih Bapa dan Tuhan Kau memberkati kami yang belum berubah dan berubah. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Silakan membacakan doa dan juga pengumuman untuk yang pertama, kami seluruh jemaat mengucapkan selamat datang pada Pendeta Petrus Sugiono yang telah dari awal ibadah bersama kita. Beliau dari Salam, dari Papua. Terima kasih atas kehadirannya. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak dimanapun. Untuk hari ini persembahan telah dijalankan 2 kali, yaitu bekas pembangunan dan juga kasih rumah. Ibadah sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah umum selesai, dan juga ibadah rumah tangga pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 5:30 sore bertempat di rumah Ibu Lendat, Jalan Cipakadung nomor 86. Untuk yang melayani undangan yaitu Evangelis Averius, Ibu Lukas Pemimpin, Demosi Saudara. Kepada seluruh Jumat, beliau dapat hadir bersama di ibadah rumah. Untuk ibadah wanita berjuang iman akan digabung di ibadah rumah tangga. Lalu untuk ibadah pemuda remaja Prai Labora telah aktif kembali setelah kemarin libur. Minggu depan akan diadakan yaitu hari Sabtu 13 Januari jam 5 sore di Jalan Cokro Aminata nomor 160A. Renungan oleh Evangelis Masikus, Ibu Lukas Sugiono dan musik Saudara Rasul. Lalu untuk minggu depan tanggal 14 Januari yang mempersembahkan pujian adalah hamba Tuhan, majelis dan juga istri atau suaminya. Mohon untuk mempersiapkan diri kepada yang akan mempersembahkan pujian. Seluruh jemaat juga mengucapkan ulang tahun pada Bapak Sudi. Apakah Bapak Sudi bisa berdiri? Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru ibadah di sini tidak pertama kali. Apakah ada? Kiranya Tuhan akan menolong kita juga mau terus bekerja sehingga kita dapat menjadi murid yang memuridkan. Dan juga untuk program kita yang baru yaitu I Love Bible untuk jemaat, mungkin yang belum dimasukkan ke WhatsApp setelah ini bisa menghubungi hamba Tuhan sehingga kita semua dapat ikut serta dalam program ini sehingga kita dapat lebih tekun untuk membaca firman. Laporan persembahan sudah tertera. Apabila ada kesalahan dapat menghubungi pengurus gereja dan juga persembahan dapat diberikan melalui driver. Mohon apabila di driver dapat memberikan keterangan. Menjelaskan untuk penataran ibadah minggu 14 Januari 2024 dilaksanakan pukul 9. Mengkhotbah Pendeta Abraham Romo, terus Ibu Risma, musik Saudara Kalia, backing vokal Saudara Evelyn dan Saudara Juli, operator Bapak Ibu Purwanto dan penyambut Saudara Juli. Saya undang seluruh jemaat berdiri kita akan menyaksikan doa dan doa berkat nanti oleh Pendeta Petrus Sugiono.
pikiranmu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia anugerah dan damai sejahtera di bawah surga sumber kehidupan dan sumber berkat, dan cinta kasih dari Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah hidup, dan persekutuan yang maha dari Roh Kudus sudah tinggal menyertai kita sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali, mengangkat kita semuanya milik Kisah dan para saleh-saleh. Amin. Silakan kembali terus berkati.